Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. Usianya telah menginjak 50 tahun, dan ia menghabiskan hari-harinya bekerja di sawah serta merawat kebun kecil di belakang rumahnya. Setahun yang lalu, istrinya meninggal dunia, meninggalkan kekosongan yang begitu dalam di hatinya. Sejak saat itu, satu-satunya alasan yang membuatnya tetap bertahan adalah putra semata wayangnya, Bima. Namun, setelah menikah dengan Anissa setahun lalu, Bima memutuskan untuk merantau ke Bali. Ia ingin mengembangkan bisnis pariwisata bersama seorang teman yang sudah lama menetap di sana. Awalnya Anissa ingin ikut, tetapi Bima memintanya tinggal di desa untuk menjaga rumah dan menemani Pak Surya yang kini hidup seorang diri. Anissa berbeda dari kebanyakan perempuan di desa itu. Meskipun usianya baru 25 tahun, ia memiliki keteguhan hati dan kemandirian yang membuatnya terlihat dewasa. Ramah dan cekatan, Anissa dengan cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa. Ia sering menyiapkan sarapan untuk Pak Surya sebelum pria itu pergi ke ladang. Kebiasaan kecil yang tanpa disadarinya telah membawa perubahan besar dalam hidup Pak Surya. Pak Surya yang biasanya hanya minum teh hangat sebelum berangkat bekerja kini mulai terbiasa dengan nasi goreng atau bubur ayam buatan Anissa. Perhatian kecil itu membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak istrinya tiada. Namun, rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Listrik padam, membuat suasana menjadi gelap dan sunyi. Pak Surya dan Anissa duduk di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin yang berkelap-kelip. Di luar, suara rintik hujan bercampur gelegar petir yang menggema di langit. Anissa yang duduk di atas tikar, menarik napas dalam, lalu mulai bercerita dengan suara pelan. "Bapak tahu, saya ini anak yatim piatu," katanya, menatap nyala lilin dengan mata sendu. "Ibu meninggal waktu saya masih kecil, dan bapak, entahlah, saya bahkan tidak ingat wajahnya." Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Saya besar di panti asuhan. Kalau bukan karena Bima yang mau menikahi saya, mungkin hidup saya masih penuh perjuangan," lanjut Anissa sambil tersenyum kecil seolah mencoba menyembunyikan luka di hatinya. Pak Surya merasakan simpati yang mendalam. Dalam cahaya lilin yang redup, wajah Anissa tampak begitu lembut. Ada sesuatu dalam cara ia berbicara, dalam cara ia menatap dunia dengan ketegaran, meskipun masa lalunya penuh luka, yang mengingatkan Pak Surya pada istrinya, Sri. Namun, bersamaan dengan rasa simpati itu, tumbuh pula perasaan lain yang seharusnya tidak ada. Pak Surya menggeleng pelan, mencoba menepis pikirannya sendiri. Ia merasa bersalah karena memikirkan sesuatu yang tak seharusnya, tetapi semakin ia berusaha menghindarinya, semakin perasaan itu menghantuinya. Hari demi hari berlalu dan perhatian kecil Anissa semakin membuat Pak Surya bimbang. Setiap pagi, ia menyeduh kopi hitam kesukaannya. Setiap sore ia menyiapkan teh hangat di beranda. Hal-hal sederhana itu yang dulu terasa biasa saja, kini membawa arti yang berbeda. Suatu sore, Pak Surya duduk di beranda rumahnya, menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Ia merenung, bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hatinya terasa semakin berat. Anissa datang dengan secangkir teh di tangannya. "Pak, ini tehnya," katanya sambil tersenyum, lalu ikut duduk di sampingnya. Pak Surya mengambil cangkir itu dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Anissa." Mereka duduk dalam keheningan, menikmati suara jangkrik yang mulai terdengar. Tak lama kemudian, Anissa bertanya, "Pak, kenapa Bapak sering duduk di sini sendirian?" Pak Surya menghela napas panjang. "Kadang Bapak suka merenung, mengingat masa lalu, mengingat istri Bapak, atau ya, apa saja yang membuat hati terasa lebih ringan." Anissa mengangguk, memahami maksudnya. "Saya juga suka merenung, Pak. Kadang saya merasa hidup ini seperti jalan panjang yang penuh kejutan. Saya tidak pernah terpikir akan tinggal di desa ini, menjadi bagian dari keluarga Bapak." Pak Surya menatapnya dalam-dalam. "Kehadiranmu membawa banyak perubahan di rumah ini, Anissa.
Rumah ini terasa lebih hidup sejak kamu ada di sini." Anissa tersenyum malu. "Bapak terlalu berlebihan. Saya hanya istri dari Bima, mencoba menjadi menantu yang baik." Pak Surya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahan diri. Ia tahu perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tak seharusnya ada. Ia meneguk tehnya perlahan, mencoba menyembunyikan kegelisahan di dadanya. Dalam hatinya, ia berdoa agar Tuhan menghapus perasaan yang terus menghantuinya. Namun, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin perasaan itu menguat. Pak Surya sadar, ini adalah perasaan yang tidak seharusnya ada, tetapi hatinya tak bisa mengingkari bahwa Anissa telah mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh istrinya. Di balik senja yang mulai meredup, di antara desir angin yang membawa keharuman tanah basah, Pak Surya menyadari bahwa ia telah jatuh dalam dilema yang sulit. Sebuah perasaan yang harus ia kubur dalam-dalam demi menjaga keutuhan keluarganya sendiri. Hari-hari berlalu dan perasaan yang berusaha Pak Surya kubur semakin sulit dikendalikan. Setiap pagi, suara lembut Anissa membangunkannya dengan ucapan sederhana, "Pak, sarapannya sudah siap." Setiap sore, kehadiran Anissa di beranda rumah menjadi momen yang ia nantikan. Tidak ada yang berubah dalam rutinitas mereka, tetapi sesuatu dalam hatinya terus bergejolak, semakin mendalam dan berbahaya. Suatu siang, ketika matahari bersinar terik, Anissa berjalan ke ladang tempat Pak Surya sedang bekerja. Ia membawa rantang berisi makan siang, seperti yang sering ia lakukan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Surya menatapnya. "Pak, istirahat dulu, saya bawakan makan siang," kata Anissa sambil tersenyum lembut. Pak Surya menghapus keringat di dahinya dengan lengan baju. "Ah, Anissa, kamu selalu perhatian." Mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati makan siang dalam keheningan yang terasa aneh. Pak Surya sesekali mencuri pandang ke arah Anissa yang tengah menyuapkan makanan ke mulutnya. Gadis itu begitu sederhana, namun pesonanya sulit diabaikan. "Pak, kenapa diam saja?" tanya Anissa tiba-tiba, membuat Pak Surya tersentak dari lamunannya. Pak Surya tersenyum samar. "Bapak hanya bersyukur kehadiranmu di rumah ini membawa banyak kebahagiaan." Anissa tertawa kecil. "Bapak terlalu berlebihan, saya hanya melakukan tugas saya sebagai istri Bima dan menantu Bapak." Perkataan Anissa seharusnya menjadi pengingat bagi Pak Surya. Namun, semakin hari semakin sulit baginya untuk menahan perasaan yang tak seharusnya ada. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa kecil mereka. Petir sesekali menggelegar, menerangi langit yang gelap. Pak Surya duduk di beranda, menikmati suara hujan, mencoba menenangkan pikirannya yang terus bergolak. Tiba-tiba, Anissa muncul dari dalam rumah, membawa selimut kecil. "Pak, dingin, pakai ini," katanya sambil menyampirkan selimut di bahu Pak Surya. Tatapan mereka bertemu dalam kegelapan, hanya suara hujan yang menjadi saksi bisu atas sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Sejenak, waktu seakan berhenti. Pak Surya bisa merasakan kehangatan dari tangan Anissa yang menyentuh pundaknya. Ia menghela napas panjang. "Anissa, kamu mengingatkan Bapak pada seseorang." Anissa menatapnya penasaran. "Siapa, Pak?" Pak Surya menatap lurus ke depan, ke arah hujan yang semakin deras. "Sri, istriku. Dia dulu seperti kamu. Perhatian, sabar, selalu membuat rumah ini terasa hidup." Anissa tersenyum lembut. "Bapak pasti sangat mencintai beliau." Pak Surya mengangguk pelan. "Iya, sangat." Namun yang tak berani ia katakan adalah bahwa di dalam hatinya kini ada perasaan yang seharusnya ia singkirkan. Malam itu, Pak Surya nyaris tidak bisa tidur. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh terlalu dalam pada perasaan yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Setiap senyuman Anissa, setiap perhatian kecilnya semakin membuatnya kehilangan kendali. Beberapa hari kemudian, Anissa sedang menyapu teras ketika Pak Surya kembali dari ladang. Peluh masih membasahi tubuhnya dan ia berhenti sejenak untuk menikmati angin sore. "Capek, Pak?" tanya Anissa tanpa menoleh. Pak Surya mengangguk. "Iya, tapi melihat rumah ini rapi dan nyaman, rasanya lelah Bapak hilang." Anissa tertawa pelan. "Itu tugas saya, Pak." Tiba-tiba, sapu yang dipegang Anissa jatuh. Saat ia hendak membungkuk untuk mengambilnya, tangannya tanpa sengaja bersentuhan dengan tangan Pak Surya yang juga meraih sapu itu.
Keduanya terdiam, membeku di tempat. Jantung Pak Surya berdegup lebih cepat. Ia bisa merasakan kehangatan kulit Anissa dan seketika pikirannya dipenuhi oleh perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Anissa perlahan menarik tangannya, wajahnya memerah. Saya masuk dulu, Pak," katanya dengan suara bergetar sebelum bergegas meninggalkan Pak Surya yang masih berdiri kaku di tempatnya. Pak Surya mengepalkan tangannya. Ia harus segera menghentikan ini sebelum segalanya terlambat. Tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa menahan diri jika setiap hari ia harus melihat Anissa, berbagi rumah dengannya, dan menerima perhatian darinya? Ia tahu, jika ia tidak segera menjauh, perasaan ini akan menghancurkan segalanya. Namun, apakah ia benar-benar bisa melepaskan sesuatu yang sudah tumbuh begitu dalam di hatinya? Hari-hari berikutnya menjadi penuh kegelisahan bagi Pak Surya. Perasaan yang berusaha ia kubur semakin menyesakkan dada. Setiap kali melihat Anissa, ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Perempuan itu bukan miliknya, ia adalah istri dari anaknya sendiri, menantu yang seharusnya ia lindungi, bukan ia inginkan. Anissa pun mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia menyadari bahwa sikap Pak Surya mulai berubah. Pria itu sering menghindarinya, berbicara seadanya, bahkan terkadang menghindari tatapan mata mereka. Ada sesuatu yang menggantung di antara mereka, sesuatu yang mereka berdua tahu tetapi tak berani diungkapkan. Suatu sore, ketika langit mulai berubah jingga, Pak Surya duduk di beranda rumah, mencoba menenangkan hatinya yang terus bergolak. Namun, keheningan itu terusik ketika Anissa datang membawa secangkir teh hangat. "Pak, ini tehnya," katanya lembut. Pak Surya hanya mengangguk, menerima teh itu tanpa melihat wajah Anissa. Anissa duduk di sampingnya, mencoba mencari keberanian untuk bertanya. "Pak, ada yang berubah dari Bapak. Saya melakukan sesuatu yang salah?" Pak Surya menggenggam cangkir teh itu erat, merasakan hangatnya di tangannya. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya hancur. "Anissa," suara Pak Surya terdengar berat. "Bapak harus menceritakan sesuatu." Anissa menoleh, menatapnya penuh kebingungan. Pak Surya menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Bapak bukanlah pria sempurna. Bapak pernah merasakan kehilangan yang begitu dalam ketika istri Bapak meninggal. Rumah ini terasa kosong sampai kamu datang." Anissa diam, membiarkan pria itu berbicara. "Kamu membawa kembali kehidupan di rumah ini, Anissa. Setiap perhatianmu, setiap senyumanmu, Bapak merasa seperti hidup kembali." Pak Surya menggenggam cangkirnya semakin erat. Tapi perasaan itu menjadi sesuatu yang seharusnya tidak ada. Anissa membeku di tempatnya. Ia memahami arah pembicaraan ini, tetapi tidak tahu bagaimana harus merespons. "Bapak," suaranya hampir tak terdengar. Pak Surya menatap lurus ke depan, matanya mulai basah. "Bapak telah berbuat dosa dalam hati Bapak sendiri, Anissa. Bapak mencintaimu, bukan sebagai menantu, tapi sebagai seorang pria yang kehilangan pegangan." Kata-kata itu menggantung di udara, berat, penuh beban yang tak terucapkan selama ini. Anissa merasakan tubuhnya melemah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perasaan seperti ini bisa muncul di antara mereka. "Tapi Bapak tahu," lanjut Pak Surya dengan suara yang semakin lirih, "ini salah, ini tidak seharusnya terjadi. Kamu adalah istri Bima, anak Bapak sendiri, dan Bapak harus melepaskan perasaan ini sebelum semuanya terlambat." Anissa menggigit bibirnya, mencoba menahan air matanya yang mulai menggenang. Ia tahu perasaan itu ada di antara mereka, tetapi mendengarnya secara langsung membuat segalanya terasa jauh lebih nyata, lebih menyakitkan. "Pak, saya tidak tahu harus berkata apa." Pak Surya menoleh ke arahnya, mencoba tersenyum meski hatinya hancur. "Kamu tidak perlu berkata apa-apa, Anissa. Ini bukan salahmu, ini kesalahan Bapak, dan Bapak akan menebusnya dengan cara yang benar." Malam itu, Pak Surya duduk sendirian di dalam kamar, memandangi foto mendiang istrinya yang masih tergantung di dinding. "Sri, aku telah melakukan kesalahan, tapi aku akan menebusnya." Keesokan harinya, Pak Surya memanggil Anissa untuk berbicara. "Anissa, aku sudah memutuskan sesuatu. Aku akan pergi dari sini." Anissa terkejut. "Pergi? Kemana, Pak?"
Aku akan pindah ke kota, tinggal dengan adik Bapak untuk sementara waktu. Bima akan segera pulang dan aku ingin kalian menjalani kehidupan rumah tangga kalian tanpa bayangan perasaan yang seharusnya tidak ada. Anissa terdiam, hatinya terasa berat. Tapi, Pak Surya menggeleng pelan. Tidak ada tapi Anissa, ini yang terbaik, ini caraku untuk menjaga keluargaku tetap utuh. Air mata akhirnya jatuh di pipi Anissa. Ia tidak ingin melihat Pak Surya pergi, tetapi ia tahu ini adalah keputusan yang benar.